Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan dan limpahkan ke atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha untuk selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita telah berada di bulan Dzulhijjah, tepatnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini selain termasuk bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini juga adalah banyak momentum-momentum dan rangkaian-rangkaian ibadah yang kita laksanakan, yang dia syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya kita gunakan kesempatan kita pada saat ini, di bulan ini, di mana kita diberikan kesempatan masih mendapatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, terlebih-lebih nikmat rizki yang banyak. Sehingga amalan-amalan sunnah pada saat ini yang disunnahkan kita untuk melakukannya, diantaranya adalah kita banyak mengucapkan kalimat takbir, tahmid, tahlil, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha fi ayyamim ma'dudat. Berzikirlah kamu kepada Allah, sebutlah nama Allah pada hari-hari yang berbilang. Yang dimaksud hari itu adalah hari-hari di bulan Dzulhijjah. Kita juga disunahkan untuk bertakbir, di mana takbir ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama takbir mutlak, yaitu takbir secara umum yang kita ucapkan dimanapun kita berada sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kita boleh mengucapkannya di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang kotor dan hina. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau meriwayatkan hadis bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mereka beranjak ke pasar
maka mereka berdua mengumandangkan takbir tersebut di tengah-tengah pasar, sehingga seluruh kaum muslimin yang ada di pasar tersebut pun serentak mereka bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga disunahkan untuk bertakbir ketika kita melihat dimanapun ada hewan-hewan kurban yang terlihat dalam pandangan mata kita, maka kita disunahkan mengucapkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir mursal, di mana takbir mursal ini dimulai sejak terbenam matahari di waktu maghrib sampai khatib naik ke mimbar untuk melaksanakan khutbah. Maka takbir mursal ini terus dikumandangkan semalam suntuk. Bagi siapa yang mampu melakukannya, maka itu merupakan keutamaan bagi dirinya. Kemudian takbir yang ketiga adalah takbir muqayyad, di mana takbir ini dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Fitri sampai 3 hari tasyrik tanggal 13. Kita disunahkan untuk mengucapkan takbir di tiap-tiap selesai sholat 5 waktu. Kemudian ibadah yang selanjutnya adalah ibadah sunnah kurban, yaitu menyembelih seekor binatang ternak untuk sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang diberikan rizki oleh Allah harta yang banyak, namun mereka tidak mau berkurban, tidak mau menyembelih seekor binatang untuk berkurban, maka Nabi SAW tidak sudi sholat bersama mereka. Di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun," barang siapa yang mempunyai rizki yang luas pada hari Idul Adha atau bulan Dzulhijjah, malam yudhahi, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun ibadah yang paling besar adalah ibadah haji ke tanah suci, di mana ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan ke sana, baik mampu dalam sisi ekonomi maupun kekuatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak main-main dalam hal ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan sudah merupakan hak bagi Allah untuk manusia, merupakan kewajiban untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melaksanakan perjalanan menuju Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka barang siapa yang ingkar terhadap perintah tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari seluruh alam, tidak membutuhkan ibadah-ibadahnya manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya semua kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan hari akhir sangat merindukan untuk datang berjumpa, melihat Ka'bah, melaksanakan ibadah haji. Namun tidak semua orang Islam diberikan kesempatan oleh Allah, tidak semua orang Islam mendapatkan rizki yang banyak. Ada di antara mereka orang-orang yang tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah, mereka tidak boleh berputus asa dan tidak boleh berkecil hati. Hati mereka harus penuh dengan harapan dan usaha. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menjadikan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari pintu-pintu yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan ada beberapa macam ibadah yang pahalanya setara dengan pahala haji dan umrah ke tanah suci, di mana Rasulullah SAW menjelaskan di antara ibadah-ibadah yang pahalanya setara dengan haji dan umrah ke tanah suci adalah ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian iktikaf sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat yang diistilahkan dengan sholat syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sempurna. Hal ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ghadata fi jama'atin, summa qa'ada yadhkurullaha hatta yatlu'a asy-syamsu." Barang siapa yang salat subuh di dalam salat berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat yaitu salat syuruk, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sempurna di sini adalah dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Sudah pasti pahala haji dan umrahnya mabrur menurut syariat, di mana ketika dia menjalankan rangkaian ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, ibadah yang dapat menandingi pahala haji dan umrah ke tanah suci adalah ibadah merupakan kebaktian kepada kedua orang tua. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik bahwasanya dia berkata, ata rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ashtahil jihad wala aqdiru, aku ingin berjihad ya Rasulullah, tapi aku tidak mampu melakukannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahal baqiya ahadun min walidaik, apakah ada salah seorang dari orang tuamu yang masih hidup? Dia berkata, ummi, ibuku masih hidup. Maka Rasulullah bersabda, fadlullahu uzran fi birriha, maka Allah memberikan izin kepadamu untuk berbakti kepada ibumu. Fa idza fa'alta dzalik, apabila engkau melakukan itu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun fi sabilillah, maka engkau seakan-akan telah melaksanakan ibadah haji, umrah dan jihad fi sabilillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi kita yang telah mengetahui hal ini, bagi kita yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka kita gunakan kesempatan-kesempatan itu, pintu-pintu kebaikan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersemangat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, ramaikan tempat-tempat ibadah kita, iktikaf setelah salat subuh dan salat syuruk 2 rakaat. Insyaallah itu akan mendapatkan dan menandingi pahala haji dan umrah. Dan jika kita masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya masih hidup, maka hendaklah kita optimalkan kebaktian kita kepada mereka. Kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya, berbaktilah kepada mereka, carilah ridhonya. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah sempurna. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, rizki yang luas. Mudah-mudahan dengan rizki yang Allah berikan kepada kita, cukup kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kita berangkat bersama orang-orang yang kita cintai untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.